5 Mei adalah Hari Anak, dan 8 Mei adalah Hari Orang Tua, dimaksudkan untuk mengenang pengabdian dan pengorbanan orang tua kita. Juga, 21 Mei adalah Hari Pasangan Menikah, yang dirancang bagi pasangan untuk merenungkan segala kekurangan dalam hubungan mereka dan hidup dalam damai. Jadi, sepanjang bulan Mei ditujukan untuk hari-hari yang mendorong kita untuk memikirkan keluarga dan rumah. Penting bagi kita untuk memikirkan keluarga jasmani kita, tetapi bukankah kita juga harus mengambil kesempatan ini untuk merenungkan keluarga rohani kita? Pada Hari Orang Tua, anak-anak merenungkan pengabdian dan pengorbanan orang tuanya, bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa membalas kasih karunia orang tua saya? Inilah alasan mengapa Hari Orang Tua diperingati. Demikian juga, kita tidak boleh melupakan kasih karunia Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Ketika saya memikirkan Hari Orang Tua, sebuah cerita pendek muncul di benak saya. Ada seorang ibu dan seorang putra. Suatu hari, sang ibu bertanya kepada putranya, "Aku ada pertemuan penting yang harus kuhadiri hari ini, jadi tolong jaga adikmu." Putranya berkata, "Aku akan melakukannya." Ketika sang ibu kembali, dia melihat mulut putranya manyun. Ia terlihat cemberut, penuh kekesalan. Kemudian, setelah melihat ibunya, dia dengan enggan menyerahkan selembar kertas padanya. Catatan itu berbunyi, biaya untuk bermain dengan adik sepanjang hari, $10. Biaya untuk mengganti popok adik, $5. Biaya untuk memberinya susu, $5. Dengan cara ini, ia membuat daftar berbagai tugas, menyajikan tagihan yang berjumlah besar. Sang ibu diam-diam membacanya dan kemudian mulai menulis sesuatu di kertas catatan. Memberi kamu makan setiap hari sejak kamu lahir, semuanya gratis. Membawa kamu ke rumah sakit setiap kali kamu sakit, begadang sepanjang malam untuk merawat dan mengobati kamu, semuanya gratis. Biaya puluhan pakaian yang telah kamu pakai sejak lahir juga gratis. Sang ibu memberikan catatan tersebut kepada putranya yang bertuliskan, "Semua yang kuberikan kepadamu selama ini semuanya gratis, tanpa biaya." Saat putranya dengan hati-hati membaca catatan yang ditulis ibunya, dia menyadari, dibandingkan dengan apa yang telah saya lakukan, ibu saya benar-benar telah melakukan pekerjaan yang hebat dan luar biasa. Namun, dia tidak pernah berharap menerima imbalan apapun. Jadi, dia mengambil selembar kertas dan menulis di atasnya, "Semua biaya yang saya tuntut sudah dibayar." Dia menyerahkan ini kepada ibunya. Saudara-saudari, betapa hebatnya pekerjaan Bapa dan Ibu Sorgawi dibandingkan dengan apa yang telah kita lakukan. Sang ibu mengabdikan seluruh hidupnya untuk anaknya sampai mereka dewasa. Namun, dia tidak mengharapkan balasan atau imbalan apapun, dengan mengatakan, "Semua yang telah kuberikan kepadamu, semuanya gratis." Pikirkan tentang seorang anak yang rewel dan mengganggu tidurnya di malam hari, dan anak yang terbangun karena menangis minta susu. Pekerjaan yang dilakukan seorang ibu untuk merawat dan membesarkan anak-anaknya tidak ada bandingannya dengan putra itu yang menjaga adiknya selama 1 hari. Namun demikian, sang ibu berkata, "Semua pengorbanan dan pengabdian yang kulakukan untukmu semuanya gratis." Setelah membaca ini, saya berpikir, sungguh, Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi telah melakukan untuk anak-anak mereka sedemikian. Tahun ini, kita merayakan peringatan 60 tahun Gereja Tuhan. Kita tidak boleh melupakan kasih karunia yang kita terima dari Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi.
Merekalah yang secara diam-diam membimbing dan memimpin kita selama 60 tahun ini. Ketika berbicara tentang kasih karunia Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, kita sering berpikir tentang kasih karunia pengorbanan yang dilakukan di atas salib. Namun, jika melihatnya dari sudut pandang rohani, korban-korban dalam Perjanjian Lama, yaitu korban bakaran yang dipersembahkan pada pagi dan sore hari, korban bakaran pada hari Sabat, dan juga korban bakaran yang dipersembahkan pada hari-hari raya, semuanya melambangkan Bapa dan Ibu. Pengorbanan Bapa dan pengorbanan Ibu digambarkan melalui kematian semua jenis hewan, yang dapat dilihat dalam peraturan hukum Taurat Musa Perjanjian Lama. Saya berharap bahwa semua anak sorgawi tidak akan pernah melupakan kasih karunia Bapa Sorgawi dan Ibu Sorgawi, agar kita dapat menerima pujian di kerajaan sorga yang kekal sebagai anak Tuhan yang murah hati. Ada firman yang Bapa berikan kepada kita, ketika Dia berada di bumi, untuk mendengarkan Ibu. Jika kamu mendengarkan perkataan Ibu, kamu akan mendapatkan roti, bahkan ketika kamu sedang tidur. Bukankah ini berarti jika kita melakukan segala sesuatu, sesuai dengan perkataan Ibu, Injil ini akan berhasil? Karena itu, setelah Bapa naik ke sorga, selama kita memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke Samaria dan sampai ke ujung bumi, setiap langkah melibatkan pengorbanan Ibu yang tak kelihatan, berpuasa dan berdoa di setiap hari. Dapat dikatakan bahwa segala upaya inilah yang membuat gereja kita seperti sekarang. Marilah kita semua menjadi anggota keluarga sorgawi, yang tidak melupakan pengabdian dan pengorbanan orang tua sorgawi kita, dan berusaha untuk menjadikan tahun ini, tahun yang membawa sukacita bagi mereka. Mari kita lihat satu ayat dalam Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tuhan lebih bersukacita karena satu orang berdosa yang bertobat, daripada karena 99 orang benar di sorga. Untuk itu, bukankah kita semua harus berusaha untuk memanjatkan sukacita ini kepada Bapa dan Ibu? Daripada hanya datang ke gereja, marilah kita semua menjadi putra dan putri yang memanjatkan sukacita kepada Tuhan kita. Untuk melakukannya, mari kita membuat tekad dan keputusan baru. Tahun ini, saya pasti akan menghasilkan buah yang baik, bahkan 10 talenta, dan memanjatkan sukacita dan kemuliaan abadi bagi Tuhan. Dengan tekad ini, semua anak Sion di seluruh dunia harus bangkit. Dengan demikian, tahun ini dapat menjadi tahun di mana terang kebenaran Tuhan yang mulia dapat sepenuhnya disebarkan ke seluruh dunia, bahkan ke negara-negara yang belum menerima terang kebenaran. Saya ingat dengan jelas ketika Ibu berkata, "Kalian adalah segalanya dalam hidup saya dan kalian adalah satu-satunya perhatian saya." Maka, sekaranglah saatnya bagi kita untuk mengakui iman kita dengan mengatakan, "Tuhan adalah segalanya dalam hidup saya." Kita seharusnya berada dalam posisi seperti itu, bukan? Saya sungguh-sungguh mengucap syukur atas kasih karunia Bapa dan Ibu, dan sekali lagi berdoa dan mengharapkan hari ketika Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu akan menerima kemuliaan dan pujian dari semua orang di dunia yang akan segera datang. Berharap kalian telah menerima banyak kasih karunia. Saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih banyak.